Shalom saudara terkasih, puji nama Tuhan pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan buka ibadah kita di dalam doa. Pertolongan kami datangnya daripadamu ya Allah Bapa, pencipta segala langit dan bumi beserta segala isinya. Turunlah kiranya berkat Tuhan di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhir. Tuhan, setiap kami umat-Mu sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hadirat Allah ada di tempat ini. Kami siap dilawat oleh Tuhan. Kami siap dijamah oleh Tuhan. Kami siap untuk dibaharui oleh Tuhan dan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ruangan yang sekitar tempat ini dalam tangan Tuhan. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus saja yang layak ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kami akan mempersembahkan pujian penyembahan kami. Biarlah apa yang akan kami berikan yang terbaik, yang terindah, yang termulia, hanya bagi Engkau saja di tempat maha tinggi, sehingga Tuhan disenangkan, Tuhan disukakan. Dan apa yang kami berikan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan menyertai setiap langkah mereka, sehingga mereka tidak berlambat-lambat di tengah perjalanan. Buat setiap hamba-Mu yang Tuhan sudah pilih dan tetapkan, Tuhan sudah mengurapi dan memberkati mereka dengan urapan Allah dari tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami akan mulai dan kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menaikkan segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab kita punya Allah yang maha kuasa, yang maha kudus, yang telah menyelamatkan kita. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulih. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang sembuhkan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkan. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih.
selamatkan. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih Kau Tuhan, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan
Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah nama-Mu, memuji sanjung kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, memuji sanjung kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja sebab Engkau Raja di atas segala raja. Amin. Saudara bersukacita hari ini? Saudara sehat ya hari ini ya? Amin, puji Tuhan. Mari kita mau katakan Maha Kuasa, Maha Mulia, sebab tak terlukiskan kasih yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bertepuk tangan yang kencang dan keras bagi Tuhan. Tak terlukiskan kasih setiamu Tuhan. Haleluya.
kita hidup untuk Tuhan. Dia memilih kita, Dia memampukan kita. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Katakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Bapa, jangan tinggalkan kami, Tuhan. Kami mau bersama-Mu, Tuhan. Kami tahu kami tidak menjadi apa-apa jika di luar Tuhan. Ku hidup karena, haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satupun, tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan. Kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan
Syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahwa Engkaulah alasan kami hidup. Segala sesuatu yang kami lakukan dan kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berfirman Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita bisa berkumpul kembali. Sehat semua ya? Ada yang deg-degan hari-hari ini? Mungkin yang mau merit. Ya, besok Sabtu ini Saudara Hendri dan Saudari Maria akan merit dulu. Setelah sekian lama dipersiapkan, tolong berdoa supaya suasana juga tambah baik. Ya. Nggak ada lockdown. Mereka semuanya sehat dan kita semuanya juga boleh merasakan sukacita yang mereka rasakan juga. Amin. Minggu ini atau bulan ini adalah bulan di mana sinode kita berulang tahun. 85 tahun usianya, Saudara. Yang hari Kamis kemarin tanggal 17 seluruh GUP yang ada di Indonesia juga yang ada di luar negeri merayakan ulang tahun bersama-sama dengan ibadah yang sudah dipersiapkan secara streaming. Puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Rangkaian KKR dari bulan Agustus sampai September ditutup bulan Kamis kemarin dan kita di Bogor merayakannya hari ini. Tepat tanggal 17 kemarin adalah ulang tahun sinode kita GUPDI yang ke-85 tahun. Dan pagi hari ini saya akan bicara mengenai tidak lekang karena waktu. Ya, tidak lekang karena waktu. Saya ajak untuk membuka beberapa ayat dalam kitab Yosua pasal 14 ayat 10 sampai 12. Yosua 14 ayat 10 sampai ayat 12 demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Dan sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang-orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Iya, saudara. Sudah 45 tahun peristiwa itu berlalu buat Kaleb. Tetapi ingatan Kaleb masih begitu kuat. Tak kala dia bersama dengan 11 orang yang lain disuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Dia tahu persis siapa-siapa yang ada bersama dengan dia. Jumlahnya ada 12 orang. Setiap suku diambil satu orang. Ada Syamua, ada Safat, ada Kaleb, ada Higal,
ada Yosua, ada Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nahbi, dan Guel. 12 orang ini diambil dari 12 suku Israel, termasuk Kaleb yang mewakili suku Yehuda. Perintahnya sama. Lihat negeri yang dijanjikan Tuhan. Ada apa di dalamnya dan bagaimana penduduknya. Lalu 12 orang itu mulai berjalan, masuk ke tanah Kanaan sebagai pengintai. Mereka melihat secara langsung dengan mata kepala mereka sendiri tentang Kanaan yang sebenarnya. Lalu 40 hari kemudian setelah mereka meneliti Kanaan, tiba waktunya mereka pulang. Dan mereka melaporkan hasil penelitian mereka kepada Musa. Ternyata dari 12 orang itu terbelah jadi 2 kelompok. 10 orang berkata seperti ini, kita tidak bisa maju. Sebab penduduk negeri itu besar-besar dan mereka memakan manusia. Kami ini hanya cacing saja. Memang hasil pertanian mereka begitu luar biasa, berlimpah susu dan madu. Tapi kita nggak bisa masuk, kita pasti kalah. 10 orang berkata seperti itu. Lalu ada 2 orang yang berbeda, Kaleb dan Yosua. Yosua dan Kaleb, hanya 2 orang saja. Kaleb berkata seperti ini, tidak. Kita tetap harus maju. Bayangkan, 12 orang melihat objeknya sama, tapi laporannya bisa beda. Kelompok yang pertama berkata kita nggak bisa maju, kita nggak bisa masuk, sebab penduduk negeri itu adalah besar-besar, raksasa dan memakan manusia. Tetapi kalau berdiri, kita tetap maju dan kita akan tetap masuk ke tanah Kanaan. Itu terjadi 45 tahun yang lalu, saudara. Begitu kuat ingatan Kaleb, sehingga ketika dia berkata sekarang usiaku 85 tahun, seperti usia saudara kita, 85 tahun. Tapi kekuatanku tetap sama seperti pada saat aku disuruh Musa mengintai tanah Kanaan. Luar biasa. Bagaimana mungkin umur 85 tahun kekuatannya masih sama seperti umur 40 tahun? Bagaimana mungkin? Mestinya umur 85 tahun itu usia di mana seseorang duduk diam menikmati hasil jerih jerih payah mereka selama waktu muda. Ya bukan? Mestinya usia 85 tahun usia di mana seseorang menikmati apa yang mereka kerjakan selama mereka masih muda. Tapi bagi Kaleb tidak seperti itu. Dia berkata, berikan Hebron kepadaku, seperti apa yang dikatakan Musa. Musa berkata seperti ini, saudara. Setiap tanah yang kau injak oleh kakimu akan kuberikan kepadamu. Nah, saudara, dengan bertambah usia kita, memang kekuatan fisik kita bisa merosot, saudara. Pasti bisa merosot. Dan saya yakin, saudara, mata tidak setajam dulu, telinga tidak sejernih dulu. Tetapi bagi Kaleb ini beda. Saya juga heran, saudara. Dia berani berkata, kekuatanku tetap sama seperti pada waktu aku pertama kali disuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Sekalipun usiaku sekarang 35 tahun, berikan Hebron kepadaku.
Setiap kita pasti pengen seperti itu, bukan? Kita rindu ketika kita tua tidak menjadi beban bagi banyak orang. Ketika kita tua kita bisa menikmati masa tua kita. Kumpul dengan anak cucu, menantu, anak-anak diberkati Tuhan. Setiap kita pengen seperti itu. Dan saya mau supaya saudara melihat ini kalian. Kenapa kalau bisa seperti itu? Dia bisa berkata, berikan Hebron padaku. Nah, saudaraku, ternyata saudaraku, setelah saya teliti-teliti, Kaleb itu mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, itu kuncinya. Kaleb mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tahu artinya sepenuh hati? Sepenuh hati itu tidak main-main. Sepenuh hati itu serius. Sepenuh hati itu tidak setengah-setengah. Sepenuh hati itu menaruh percayanya kepada Tuhan dengan sebulat-bulatnya. Itu sepenuh hati. Kekuatan Kaleb bisa tetap sama karena dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dia tidak iri dengan Yosua. Hanya ada dua yang berkata, kita tetap maju memasuki Kanaan. Lalu kemudian Yosua dipilih Musa untuk menggantikan Musa, bukan? Tetapi Kaleb jadi apa? Berjuang sama-sama berat, saudara. Nyawa taruhannya untuk mengintai Kanaan. Tetapi ketika masa berganti, Yosua jadi pemimpin, Kaleb tetap seperti orang biasa, jadi seperti orang biasa. Namun Kaleb tidak sakit hati dengan Yosua. Kenapa dia tidak iri sama Yosua? Sementara dia berjuang sama beratnya dengan Yosua. Karena Kaleb mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, sekalipun orang yang di dekat kita maju, dia naik lebih dulu dari kita, nggak masalah buat kita, bukan? Bisa-bisa gaji dia lebih tinggi daripada kita, padahal masuknya sama, titelnya sama. Tapi bagi saudara dan saya mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara tahu berkat itu sudah diatur Tuhan. Jadi tidak ada tempat buat kita untuk iri hati. Itulah yang dilakukan oleh Kaleb. Sekalipun Yosua sekarang jadi pemimpin bangsa Israel, dan Kaleb tetap jadi orang biasa, dia tidak iri, dia tidak sakit hati, karena Kaleb mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Baca itu ayat-ayat itu. Orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati itu indah, saudara. Tidak masalah berapa yang kita dapat dari Tuhan, tetapi kita memandang Tuhan lebih daripada yang lain-lain. Itu yang membuat hati kita tetap murni kepada Tuhan. Dan kekuatan Kaleb tetap sama. Ingat ketika kita pertama kali ikut Tuhan, kenal yang namanya Yesus. Begitu kita disentuh Tuhan, ditangkap Tuhan, kita tidak ingin jauh dari Tuhan. Kita inginnya selalu dekat dengan Tuhan. Tapi setelah waktu berjalan, itu bisa membuat kasih itu bisa berkurang. Jika kita mengikut Tuhan tidak dengan sepenuh hati. Tapi kalau kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, sekalipun waktu berjalan, kasih kita kepada Tuhan tidak pernah berkurang. Bagi saudara yang sudah berkeluarga,
Ingat pertama kali saudara ketemu pasangan saudara, bagaimana perasaan jantung saudara, hati saudara. Nggak disapa sedikit saja sudah meriang, ya kan? Nggak ketemu sebentar saja sudah panas dingin. Pengennya selalu dekat. Kalau nggak ketemu orangnya, dengar suaranya saja ya cukup. Ya bukan. Hujan badai aku terjang hanya buat seperti itu. Halilintar tidak akan pernah membuat langkahku surut untuk bertemu dengan itu dulu. Masih ingat bukan? Kalau dia nyebrang sudah pegang dan sudah gandeng tangannya. Tapi sekarang bagaimana? Jalan sendiri-sendiri kah? Mestinya kasih yang mula-mula itu dijaga dengan baik. Sehingga kekuatan kasih saudara tetap sama, baik dari dulu sampai hari ini dan sampai yang akan datang. Itu utuh, saudara. Itulah yang dilakukan Kaleb. Dia mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh utuh, bulat, tidak main-main, tidak setengah hati. Maka kekuatan Kaleb tidak berkurang. Yosua pasal 14 ayat 9 dikatakan seperti ini. Yosua 14 ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Garis bawah itu sepenuh hati. Yosua 14 ayat 14 dikatakan seperti ini. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Kenapa Kaleb kekuatannya dia surut? Karena waktu. Karena dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi. 45 tahun yang lalu Musa berkata kepada Kaleb, setiap tanah yang kau injak oleh kakimu akan kuberikan kepadamu dan anak cucumu. 45 tahun yang lalu. Tapi itu belum terjadi dalam kehidupan Kaleb. Sekalipun mereka sudah masuk Kanaan, tapi Kaleb belum dapat bagian. Bayangin, Ustaz. Yang lain-lain sudah dapat bagian, Kaleb belum dapat bagian. Dia menunggu dan dia percaya, saudara. Janji Tuhan pasti tergenapi, entah kapan. Sekalipun dia harus menunggu 45 tahun, bayangin, saudara. Luar biasa bukan? Menunggu janji Tuhan tergenapi 45 tahun kemudian baru Hebron itu diberikan kepada Kaleb. Aduh, mungkin kalau saya jadi Kaleb nggak tahan saya nunggu 45 tahun. Musa ngomong di depan banyak orang, saudara. Setiap tanah yang diinjak oleh kakimu akan kuberikan kepadamu. Tapi belum menjadi kenyataan. Apakah Tuhan lalai akan janjinya? Apakah Tuhan tidak sanggup menepati janjinya? Kok sampai 45 tahun?
Waktu 45 tahun bisa membuat orang mulai tidak percaya akan Tuhan. Karena janji yang Tuhan berikan belum terjadi. Berapa banyak orang kemudian mengundurkan diri dari Tuhan karena tidak menikmati janji Tuhan. Berapa banyak orang yang mundur dari Tuhan karena mereka menanti janji Tuhan dan Tuhan sepertinya lupa akan janjinya. Kadang kita disuruh menunggu dan menanti. Dan saat kita menunggu dan menanti, apakah kita masih percaya bahwa Tuhan tidak akan lupa akan janjinya? Saat kita menunggu dan menanti, kadang-kadang kita mulai ragu-ragu. Betul enggak ini janji Tuhan? Dia 45 tahun baru berkenan. Jadi kalau saudara baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, jangan menyerah. Janji Tuhan itu pasti tergenapi. Entah kapan kita nggak tahu, tapi pasti tergenapi. Satu saat Abram disuruh keluar dari perkemahan. Dia disuruh melihat ke atas. Coba Abraham melihat ke atas, hitung bintang yang ada di langit. Abraham mulai menghitung bintang di langit. 1, 2, 3, semakin banyak semakin dia bingung. Loh kok keadaannya berubah gitu? Sudah dihitung atau belum? Mulai dari awal lagi. Akhirnya dia bilang tidak bisa dihitung bintang yang di langit. Dan Tuhan berkata seperti ini, sebanyak itulah keturunanmu kelak. Itu umur 85 tahun. Lalu satu saat Abraham disuruh keluar. Tuhan bilang, hitung pasir di laut. Siapa yang bisa menghitung pasir di laut? Abraham bilang, tidak terhitung Tuhan. Lalu Tuhan berkata, sebanyak itu pula keturunanmu kelak. Dapat 85 tahun. Tunggu punya tunggu, anak perjanjian tidak terlihat. Tunggu punya tunggu janji Tuhan sepertinya hanya menyenangkan hati Abraham. Lalu Abraham mulai goyah bukan? Ini benar nggak? Sudah 85, 86, 87, 88, 89, 90 tahun. Mana janji Tuhan? Karena Abraham tidak sabar. Dia mengambil pembantunya Hagar. Yang namanya Hagar. Dan lahirlah Ismail. Sepertinya Tuhan menolong, sepertinya Abraham menolong Tuhan untuk menempati janjinya. Tapi karena ketidaksabaran Abraham untuk menanti janji Tuhan, akhirnya keturunan Abraham dengan Hagar dan keturunan Abraham dengan Sarah yang melahirkan Ishak berantem sampai hari ini. Ya kan? Keturunan Ishak dan keturunan Ismail berantem sampai hari ini. Itu karena tidak sabar menanti janji Tuhan. Kalau saudara tidak sabar menanti janji Tuhan tergenapi, saudara bukan menolong Tuhan, tidak, tapi saudara membuat lubang untuk pertengkaran dalam keturunan saudara. Tapi bagi kalian tidak. Sekalipun dia harus menunggu 45 tahun, dia tetap sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan setia.
Dan akhirnya janji itu tergenapi. Hebron diberikan buat kalian. Bapak Ibu yang saya kasih, apakah setiap kita ini menanti janji Tuhan? Apakah janji Tuhan yang sudah kita nanti sudah tergenapi atau belum? Apakah kita masih mempercayai bahwa Tuhan sanggup menepati janjinya atau tidak? Itu masalah. Saya akan pertaruhkan iman saya untuk tetap menunggu janji-janji Tuhan tergenapi, sekalipun harus memakan waktu yang lama. Ada seorang ibu di tempat ini, suaminya orang Padang. Itu anaknya masih kecil. Kalau ke gereja, suaminya ini hanya ngantar anaknya sekolah minggu. Lalu dia tetap di luar gereja sambil nunggu anaknya pulang dari sekolah minggu. Itu bertahun-tahun. Saya tahu sendiri orang Padang susah, bukan? Si ibu ini berkata kepada saya, Pak Anies, tolong doakan buat suami saya. Saya tidak ingin dia hanya mengantar anak-anak saya ke gereja, tapi saya juga ingin supaya dia juga masuk gereja. Ini orang kerasnya minta ampun, saudara. Bertahun-tahun, saudara. Saya ngomong kepada ibu ini, apakah masih percaya janji Tuhan tergenapi? Satu orang diselamatkan, seluruh isi rumahnya akan diselamatkan. Dia tetap percaya. 15 tahun lebih hanya ngantar anaknya ke gereja. Dia hanya berdiri di luar sambil menunggu anaknya pulang dari gereja. Cara Tuhan itu beda-beda untuk menangkap seseorang, saudara. Ya sama. Cara saya ditangkap Tuhan bisa beda dengan cara saudara ditangkap Tuhan. Ini si bapak ini sehat, tingginya lebih daripada saya, badannya besar. Waktu dia pulang ke Padang bersama dengan saudaranya, dia makan durian. Gara-gara durian dia stroke, nggak bisa apa-apa. Dibawa dari Padang ke Bogor, tergeletak. Durian itu enak sekali, enak di mulut, pahit di perut. Jangan karena enak di mulut kemudian saudara nggak bisa menahan diri. Saya berapa kali ke Kalimantan sama istri. Dari Kalimantan kan, udah Pontianak. Waduh, rasanya wes kayak sabun colek terus rasanya. Wah, tapi kita ini nggak berani banyak, saudara. Hati-hati ya, nggak berani banyak. Pengennya makan banyak tapi nggak berani, masih jauh. Kalimantan Bogor masih jauh, nggak berani kita. Tapi enak. Nah ini bapak ini udah tergeletak, nggak bisa apa-apa. Pagi saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan jamah. Nggak 1 hari, nggak 2 hari, nggak seminggu, nggak sebulan. Berbulan-bulan kita berdoa. Dan Tuhan jawab. Bapak ini bisa berdiri, bisa berjalan. Dan bisa masuk gereja. Ketika kita bangun gereja ini, dia saya minta tolong ya mandurin Pak ya. Kalau dia juga punya pengalaman bangun bangunan, oke, Anies saya bantuin. Dan dia terima Tuhan dalam hidupnya. Saudara, berjuang betul dia untuk mempertahankan imannya. Dia ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dulu kita masih belum pakai LCD, pakai overhead.
lagu-lagu ditulis di transparan. Supaya dia bisa menyanyikan lagu-lagu gereja, dia tulis dengan tangan mesti. Dia bawa pulang. Biasakan dulu kan nyanyinya nggak seperti ini, nyanyikan ya dana kan gitu terus dulu. Dana terus, ya dulunya nyanyinya dana terus. Setelah terima Tuhan beda-beda lagunya, bingung dia. Dia tulis dengan tangan besar-besar, dia hafal di rumah. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai Tuhan panggil dia pulang. Detik-detik terakhir dia mau Tuhan panggil, saya kumpulkan anak-anaknya. Siapa yang menyimpan sakit hati, bereskan saat ini. Saya bilang istrinya, yang menyimpan sakit hati bereskan saat ini, jangan sampai terlambat. Dalam kemudian saya panggil, tapi saya bisa melihat kesungguhan hatinya mengikut Tuhan. Dan si ibu ini bertahun-tahun, hampir 15 tahun berdoa buat suaminya agar dipilih Tuhan, diselamatkan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan jawab. Saudara yang menanti janji Tuhan, saudara harus tetap percaya bahwa Tuhan akan tepati janjinya pada saudara. Sekalipun saudara harus menunggu, jangan pernah berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Sekalipun saya harus menunggu seperti Kaleb 45 tahun. Dia harus menunggu. 45 tahun dia harus menunggu. Ayo, bila setiap kita bisa berkata seperti kamu, sekalipun umurku 70 tahun, kekuatanku tetap sama. Kaleb tidak ambil kesempatan untuk istirahat, tapi dia ambil kesempatan untuk perang. Berikan Hebron kepadaku. Berapa banyak impian yang belum saudara raih sampai detik ini? Katakan kepada Tuhan, berikan itu padaku Tuhan. Dan Tuhan pasti berkati. Amin. 85 tahun sinode kita hidup di Indonesia. Ini sinode belum besar, saudara. Mungkin banyak orang juga nggak kenal GUP itu apa. Banyak yang kepresan-presan GPU, saudara. GPU itu obat gosok. Saya kadang-kadang ketemu sama teman-teman, GPU itu apa? GPU, GOP. GUP kok GPU ya. Mungkin saudara-saudara yang baru mungkin juga baru dengar GUP itu apa kan. Ini sinode sudah tua, 85 tahun, lahir tahun 35. Tapi banyak orang berkata ini sinode nggak banyak dikenal. Saya nggak pusing saudara mau kenal atau tidak, saya nggak pusing. Betul. Orang kita nggak lomba-lomba untuk dikenal atau tidak. Tapi sinode ini sudah ada 100 gereja dewasa. Ada 27.000 jiwa. Ada 88 pos PI. Ada 136 pendeta. Ada 140 pendeta muda. Ada 100 pendeta pembantu. Kalau dijumlah ada 300 lebih ya Tuhan. Ada di 17 provinsi di Indonesia ini. Satu di Belanda, satu di Jerman. Bagi sebagian sinode besar, GUP ini sinode kecil. Iya. Tapi kami juga belum nggak kecil-kecil amat. Ada
Ada banyak sinode yang anggotanya hanya 4-5 gereja. Tapi yang saya tahu, 85 tahun itu bukan waktu yang pendek. Sebuah masa yang panjang. Melewati 2 penjajahan Belanda dan Jepang. Pada tahun sekitar 1947, GUP hampir hilang. Kenapa hampir hilang? Karena hamba Tuhan yang ada di pedalaman putus hubungan dengan hamba Tuhan yang ada di kota. Peralihan penjajah antara Belanda dan Jepang membuat hamba Tuhan yang asli Belanda mulai pulang ke Belanda. Yang pribumi terputus hubungannya dengan kota. Dan akhirnya ada satu sinode berkata seperti ini. Daripada kalian susah, gabung yuk ke sinodeku. Tahun 1947. Andai kata tahun itu hamba Tuhan berkata, ya kami gabung saja dah. Nggak ada GUP sampai sekarang. Tapi tahun-tahun itu hamba Tuhan yang sangat sederhana yang di pedesaan mereka berkata kami tetap melayani Tuhan di gereja yang ada. Maka selamatlah GUP sampai hari ini. Sampai hari ini 85 tahun. Friedrich Ukur, seorang penulis buku, berkata seperti itu. GUP itu satu-satunya sinode yang tidak pernah pecah. Selama saya di sinode GUP, saya tidak pernah melihat GUP itu pecah. Kemudian yang memecahkan diri buat sinode baru, tidak pernah. Kami tidak besar, tapi kami tetap berusaha supaya kami bisa mewarnai negeri ini. Masalah dikenal nggak dikenal, nggak masalah buat saya. Saya ini sekretaris sinode sudah 5 kali, 5 periode. 1 periode 4 tahun. Banyak orang heran, Pak Anies itu kan gerejanya kecil, kenapa bisa jadi sekretaris sinode seluruh Indonesia? Ya saya juga nggak tahu. Saya juga nggak pernah promosi. Saya juga nggak pernah menawarkan diri. Dan dalam pemilihan itu biasanya sistemnya 1 gereja 1 suara. 1 gereja 1 suara. Gereja yang jumlahnya 1000 anggotanya atau 50 anggotanya sama. 1 gereja 1 suara. Dan 5 kali saya terus terpilih. Jadi saya tahu persis GUP itu kayak apa. September 2021 pengurusan akan berakhir. Saya sudah ngomong ke istri, mungkin saya harus istirahat dulu. Apalagi kantor sudah nggak bisa dipakai. Saya sudah nggak kantor sudah 1 bulan. Pindah kantor baru pas corona, ya. Jadi lantai 4 kita tukar gula ke lantai 1. Pas corona belum selesai sampai sekarang. Saya nggak pernah kantor. Jadi saya hanya melihat saudara ada staf saya coba foto-foto semua ruangan, dan ruangan saya foto berantakan semua. Mungkin komputer saya sudah mati juga bisa. Sudah 6 bulan nggak disentuh, nggak diapain. Sampai kapan? Ketua sinode bilang, Pak Anies saya ngantor. Mau ngantor gimana, emang nyawa saya harus asuransiin atau? Sekalipun harus asuransi, saya sudah nggak mau ngantor dulu. Saya bilang minimal Januari 2021 saya bisa ngantor. Minimal. Nah, setelah 85 tahun usia sinode kita,
masa yang panjang. Kita ketinggalan jauh dengan sinode-sinode yang lain. Ya, makanya masih banyak PR yang harus kami kerjakan. Saya sudah usia 56, jadi mungkin yang muda-muda harus mulai siap untuk naik. Ya, kalau yang muda kan cepat gerakannya, masih cepat. Ada saya ke atas dan mulai lambat. Dan biayanya mahal. Kalau anak muda masih bisa naik kereta, naik bis, bisa. Kalau tua-tua kan nggak berani. Ya. Dan hari ini juga kalian meninggalkan kepada kita. Sekalipun usia kita bertambah, tapi jangan sampai semangat kita berkurang. Berikan Hebron padaku. Sekalipun usiaku 85 tahun kalau berkata, tapi kekuatanku masih sama seperti ketika Musa menyuruh aku. Ayo, yang tua-tua saja masih semangat kok. Masa yang muda-muda nggak semangat? Amin, saudaraku. Kalau yang muda nggak semangat, nanti diambil alih sama yang tua-tua. Ya tuh, gimana kalau yang mungkin ujian yang tua-tua? Ya, jangan main musik tua-tua. Ayo, lah kalau yang muda nggak bergerak, yang tua yang bergerak, malu dia gitu. Ya, yang muda-muda harus siap, harus gerak, ya, harus terampil, ya, harus cepat cekatan, bukan hanya masalah rohani. Nah, sudah bekerja juga sama, saudara harus bisa membedakan antara saudara sebagai anak Tuhan di luar sana dengan mereka yang belum beruntung, belum mengenal Tuhan. Harus beda, cara kerjanya harus beda, cara mengatasi masalahnya harus beda. Dan itulah yang membedakan siapa kita sebenarnya. Kiranya Tuhan berkati kita, sekalipun di luar sana masih berbahaya, tapi jaga diri dengan baik, jaga kesehatan, dan Tuhan tetap juga akan menjaga saudara dan saudara. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun berganti tahun. Usia kami bertambah, tapi biarlah kami tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati seperti Kaleb. Sehingga kekuatan kami terus diperbaharui dari hari lepas ke hari. Kami menjadi generasi yang menikmati janji Tuhan. Sekalipun kami harus menunggu entah kapan janji itu tergenapi. Kalau Kaleb saja tahan menunggu sampai 45 tahun. Berikan kami kekuatan, kesetiaan untuk tetap menanti janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Jangan biarkan kami goyah. Jangan biarkan kami meragukan kekuatan Tuhan dan kemampuan Tuhan. Biarlah kami boleh meraih mimpi-mimpi kami, menggapai cita-cita kami berdasarkan janji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Diberkatilah setiap kami yang mendengar firman Tuhan, menyimpan firman itu dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kami adalah orang-orang yang menikmati janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Silakan. Itu artinya Tuhan masih menyertai, masih memberikan kesempatan buat saudara kita untuk berkarya di negeri ini. Ya. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk sinode di mana kami ada di dalamnya. Tuhan sudah pimpin selama 85 tahun dan ada banyak hal yang sudah dikerjakan di sinode ini. Tapi Tuhan masih punya banyak rencana buat sinode.
berkati seluruh gereja-gereja yang ada di Filipina, di seluruh Indonesia, juga yang ada di Jerman, yang ada di Belanda. Berkati majelis ibadah, berkati majelis daerah, berkati majelis wilayah, berkati majelis jemaat dan berkati seluruh anggota jemaat dan kiranya kami semuanya boleh semakin mewarnai negeri ini. Kiranya Tuhan dipermuliakan lewat sabda Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa sebagai kami berdarah Yesus, menjauhkan dari perpecahan, menjauhkan dari percobaan perselisihan. Biarlah kami terus bekerja bersama-sama. Kami terus saling bergandengan untuk kami bekerja membawa Ciledug ini semakin menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Amin. Jadi kita kirim semua ya, sampai kan selalu. Semua nggak apa-apa ya, kalau mau ya diwakili ya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Kudus. Oke, jangan disisakan, ini makan sama-sama ya. Habis ini dipotong, dimakan sama-sama. Mari kita tutup ibadah kita. Terima kasih, kami bersyukur dari awal pertengahan sampai akhir kami bisa beribadah dengan tenang, kami boleh menikmati hadirat Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Jika ada jemaat-jemaat yang menunggu janji Tuhan, biarlah mereka dengan sabar tetap menunggu, dan mereka tetap percaya janji Tuhan pasti tergenapi. Biarlah mereka menunggu Tuhan dengan sepenuh hati, karena dengan mengikut Tuhan dengan sepenuh hati maka kekuatan mereka diperbarui dari hari lepas ke sehari. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh pelayan Tuhan, memberkati seluruh jemaat Tuhan, memberkati seluruh pekerjaan umat-Mu. Kiranya dari situ Tuhan memelihara mereka, memberkati keluarga demi keluarga, memberkati seluruh rangkaian acara minggu ini. Tuhan memberkati. Kami serahkan juga acara pernikahan saudara Hendri dan saudari Maria pada hari Sabtu. Kiranya semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bungkus mereka berdua dengan darah Kristus supaya mereka tetap sehat. Dan kami berdoa juga biarlah suasana juga menjadi lebih baik hari-hari yang datang, supaya pemberkatan bisa dilangsungkan dengan hikmat dan berkat Tuhan benar-benar turun buat mereka berdua. Terima kasih seluruh pengisi acara, Tuhan memberkati, mempersiapkan supaya melewat kami semuanya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, berkati keluarga Hendri, berkati keluarga Maria, kiranya mereka semuanya boleh hadir dan mereka juga boleh menikmati kebaikan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk calon-calon yang lain. Biarlah mereka dengan sabar menanti, mereka terus belajar, pada waktunya mereka akan menerima apa yang mereka rindukan selama ini. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami berdoa buat kota kami, kota Bogor. Kiranya Tuhan melawat kota ini, kiranya mata Tuhan tertuju kepada kota ini. Segala penyakit, segala akibat COVID, kami bentengi kota ini dengan darah Kristus, supaya semuanya berjalan dengan aman, supaya Tuhan lindungi warga Bogor, lindungi warga-warga yang lain. Tuhan menjaga dan melindungi supaya pertambahan COVID ini bisa dihentikan dan warga Bogor bisa beraktivitas dengan baik. Juga Jakarta, Bekasi, Depok, juga kami serahkan Cirebon, Parung, semuanya. Tuhan tolong supaya semuanya menjadi aman karena Tuhan melindungi mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan kami sekarang akan meninggalkan tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami yang akan bekerja dan berkati mereka dalam pekerjaan mereka hari ini, yang akan bepergian keluar kota. Tuhan jaga, Tuhan lindungi selama mereka dalam perjalanan baik berangkat maupun pulang, yang akan beristirahat dengan keluarga mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih. Jemaat yang kukasihi, mari kita pulang bersama-sama dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kami mengasihi.
Jika bersama